Kemudian berikutnya, sesuatu itu haram berdasarkan kriteria. Kriteria seperti apa? Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan satu kriteria. Kullu dzinabim minas sibai fa akluhu haram. Setiap binatang buas yang bertaring itu hukumnya haram. Begitu juga burung yang berkuku tajam. Berkuku tajam itu maksudnya adalah dia menyerang mangsanya. Seperti elang, kan berbeda dengan ayam ya. Kuku ayam ya kalau nyerang orang ya bisa luka. Tapi kan beda kuku ayam dengan kuku elang. Kemudian yang berikutnya kriteria binatang yang diharamkan itu bila binatang itu najis. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa uhilla lahumut thayyibat wa hurrima 'alaihimul khaba'its. Dihalalkan yang thayyib, diharamkan yang khaba'its. Sudah disepakati termasuk perkara yang khaba'its, perkara menjijikkan itu yang najis. Setiap yang najis sudah pasti haram. Yang halal, yang suci belum tentu halal, belum tentu halal. Yang najis sudah pasti haram. Yang enggak najis belum tentu halal. Jadi segala sesuatu yang najis itu hukumnya haram, karena yang najis itu menjijikkan. Berikutnya adalah yang termasuk haram adalah yang membahayakan menurut ahli. Contohnya apa? Racun. Jadi haram hukumnya misalnya orang tahu ini racun kemudian dikonsumsi. Ini membahayakan lalu konsumsi. Yang disepakati oleh ahlinya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan, tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya maupun membahayakan. Di dalam ada yang menjelaskan makna hadisnya, tidak boleh seseorang itu melakukan sesuatu yang membahayakan bagi orang lain atau membalas satu dengan bahaya yang sama. Artinya la darara wa la dirar, tidak boleh melakukan sesuatu yang bahaya. Ketika orang mengkonsumsi makanan tertentu yang itu jelas itu membahayakan, maka hukumnya diharamkan. Tapi kalau tidak ada kriteria membahayakan, maka hukum asalnya adalah halal. Nah, ini kemudian muncul pertanyaan rokok, pertanyaan apa lagi? Dan seterusnya. Maka para ulama itu dunia internasional rata-rata berpendapat mengharamkan rokok. Rata-rata, Pak. Kalau kita lembaga-lembaga riset fikih dunia internasional rata-rata mengharamkan rokok. Alasannya apa? Membahayakan. Bagaimana tahu membahayakannya? Kesepakatan ahli. Rokok tidak memabukkan. Jadi kita bedakan ya antara yang memabukkan dan yang membahayakan. Kalau khamr itu memabukkan, dan memabukkan sudah pasti membahayakan. Kalau rokok misalnya dia membahayakan tapi tidak memabukkan. Dari mana tahu membahayakannya? Kan ada orang sekian lama merokok tapi enggak. Kesaksian ahli. Biasanya argumentasinya begitu, Pak. Gitu. Ini sampai 90 tahun sampai sekian begitu. Ya kan? Itu yang enggak rokok umurnya berapa? Gitu misal. Ini yang merokok sampai 100 tahun. Kan ada yang argumentasi begitu, Pak ya. Bukan masalah siapa lebih dulu meninggal dan seterusnya. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan ahli. Dan di dalam agama, pandangan ahli itu memiliki kekuatan hukum. Termasuk yang diharamkan adalah binatang yang tidak boleh dibunuh. Yang dilarang dibunuh. Di antaranya adalah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang dokter bertanya, bolehkah seseorang itu menjadikan katak sebagai obat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuhnya. Maka kan dilarangnya membunuhnya, kan bukan mengkonsumsinya. Iya, kalau Anda konsumsi kan sudah pasti membunuhnya. Nggak mungkin dikonsumsi hidup-hidup nanti keluar masih hidup. Dan di antara yang dilarang dibunuh itu adalah semut, kemudian lebah. Berdasarkan hadis riwayat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, melarang membunuh binatang, di antaranya adalah an-namlah, semut, wan nahlah, apa itu? Surah An-Nahl, lebah, wal hudhud, burung hudhud, was-surat. As-suradu itu jenis binatang tertentu, saya nggak tahu terjemahannya bahasa Indonesia, tapi nanti bisa cari Google, itu nama burung. Cuman saya nggak tahu ini dalam bahasa Indonesianya burung apa begitu. Kalau hudhud populer ya, burung hudhud itu populer. Tapi kalau as-suradu itu ada jenis burung, cuman saya dalam terjemahan bahasa Indonesia atau ini saya nggak tahu. Termasuk binatang yang disuruh membunuh, diperintahkan bunuh, karena termasuk khaba'ith. Di antaranya adalah ular, di antaranya adalah al-aqrab, apa itu, kalajengking, kemudian tikus. Itu termasuk yang disuruh membunuh, justru dia diharamkan karena dia termasuk yang menjijikkan dan mengganggu.